Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fakri. Dalam presentasi saya kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Analisis Sentimen terhadap Aplikasi Saktiling menggunakan Algoritma Support Vector Machine. Latar belakang, Saktiling merupakan aplikasi penunjang sistem pengoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi yang terhubung di Suko Indo Sakti Core Banking. Saktiling memberikan kemudahan untuk para anggota koperasi melakukan aktivitas pengoperasian cukup dengan aplikasi dan semudah menggerakkan jari. Aplikasi demikian banyak masyarakat Meskipun demikian, banyak masyarakat yang memberikan opini baik itu pro atau kontrak terhadap aplikasi Saktiling. Banyak dalam permasalahan masalahnya, banyak opini pengguna terhadap aplikasi Saktiling menyebabkan pengembangan aplikasi merasa kesulitan untuk memisahkan opini yang digunakan untuk memperbaiki aplikasi. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membantu pengembang aplikasi Saktiling dalam mengetahui respon dari pengguna aplikasi Saktiling ini. Penerapan metode penelitian. Penerapan metode penelitian pertama dapat penerapan metode penelitian penerapan metode yang diimplementasikan berawal dari data latih dan data uji yang dibagi menjadi 60% data latih dan 40% data uji dengan jumlah data latih 234 dan jumlah data uji 157. Dalam proses dari deskripsi umum sistem akan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Langkah atau tahapan pertama dari proses analisis sentimen yaitu input dataset. Input dataset adalah memasukkan dataset yang diambil dari kuesioner berupa data opini atau komentar yang dibagikan kepada pengguna aplikasi Saktiling. Yang kedua adalah langkah pelabelan. Langkah pelabelan atau tahapan kedua analisis sentimen yaitu pelabelan. Setelah berhasil mendapatkan dataset, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah proses pelabelan untuk membedakan komen yang mengandung nilai positif, netral, dan negatif. Komen positif dilambangkan dengan angka 1, komen netral 0, dan komen negatif minus 1. Lalu langkah ketiga adalah pre-processing. Pre-processing merupakan tahapan untuk memproses data latih dan data uji. Terdapat beberapa langkah dalam melakukan pre-processing, yaitu input data, scaffolding, tokenizing, normalisasi filtering atau stop word, dan stemming. Pembobotan kata TF-IDF. Hasil dari preprocessing adalah data yang telah siap diolah. Data tersebut akan dilakukan data tersebut akan dilakukan proses pembobotan. Alur pembobotan kata TF-IDF seperti berikut ini. Pertama, input preprocessing. Langkah atau tahapan pertama dari pembobotan kata TF-IDF yaitu input preprocessing dengan memasukkan dataset yang diambil dari hasil tahapan preprocessing. Lalu yang kedua adalah deskripsi nilai term. Langkah atau tahapan kedua dari pembobotan kata TF-IDF yaitu deskripsi nilai term. Tahapan tersebut berguna untuk mendefinisikan term atau kata pada dokumen, data term, dan nilai term. Lalu selanjutnya adalah menghitung nilai TF, lalu dilanjutkan menghitung nilai IDF, menghitung nilai bobot WTD, dan output normalisasi TF-IDF. Analisis menggunakan SVM. Support vector machine dilakukan setelah tahapan preprocessing dan pembobotan nilai TF-IDF. Hasil atau keluaran metode ini yaitu klasifikasi kelas positif, negatif, dan netral yang diperoleh berdasarkan bobot pada setiap fitur dokumen teks. Berikut adalah langkah-langkah SVM, yaitu input normalisasi TF-IDF, transpose matrix, menghitung kernel, menghitung matrix Hessian, menentukan nilai error, menghitung nilai bias, klasifikasi SVM, optimisasi once against all, rancangan pengujian. Tahapan selanjutnya adalah pengujian sistem untuk menguji tingkat akurasi yang akan dihasilkan dalam metode SVM dilakukan dengan menggunakan metode confusion matrix.
Lalu berikutnya adalah rancangan pengujian. Tahapan selanjutnya adalah sistem pengujian sistem untuk menguji tingkat akurasi yang dihasilkan dari metode SVM dilakukan dengan menggunakan metode confusion matrix. Rancangan pengujian. Gambar 4 merupakan hasil matriks confusion matrix dari metode SVM berupa grafik heat map serta rumus yang digunakan untuk menghitung confusion matrix dapat dilihat pada tabel 13 ya, merupakan model dari confusion matrix. Rancangan pengujian lanjutan. Tabel 14 adalah hasil confusion matrix, tabel 15 merupakan penjumlahan kelas dari hasil confusion matrix. Jadi hasil perhitungan confusion matrix seluruh kelas sebagai berikut adalah akurasi 94,9%, presisi 90,7%, rekal 94,9%, F1 skor sama dengan 92,42%. Berikut adalah layar aplikasi program saya. Ini halaman loginnya dan ini halaman datasetnya. Dan ini adalah halaman hasil analisanya, yaitu yang pertama halaman hasil confusion matrix, halaman hasil analisa data trend, dan hasil analisa data test. Berikut adalah link demo aplikasi saya. Kesimpulannya, dalam mengetahui kecenderungan opini baik yang pro, kontra maupun netral terhadap aplikasi Saktiling, yaitu dengan melakukan analisis sentimen menggunakan aplikasi Saktiling, kemudian dilakukan pembelajaran untuk menentukan sentimen positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, data yang telah diberi label dilakukan pre-processing data yang nantinya akan digunakan dalam proses klasifikasi menggunakan metode SVM sehingga dihasilkan opini terhadap aplikasi Saktiling. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata